Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Regista Ardila, mahasiswa dari Universitas Maritim Raja Ali Haji, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris semester 4. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga senantiasa sehat ya, dalam keadaan selamat dimanapun dan kapanpun kalian berada. Dalam penjelasan kali ini, saya akan menjelaskan tentang konsep dasar penilaian hasil pembelajaran, di mana yang akan kita bahas pada kali ini adalah tentang evaluasi, pengukuran, dan juga penilaian. Yang ketiganya ini kita akan telusuri bagaimana kedudukannya, tujuannya, dan fungsinya di ruang lingkup dan prinsip-prinsipnya. Karena ketiga hal ini akan kita gunakan sebagai calon pendidik dalam proses evaluasi pembelajaran dan dalam proses penilaian hasil belajar. Mari kita simak bersama-sama ya. Oke, baiklah. Sebelum mulai pada materi kita, saya akan memberikan ilustrasi mengenai pengukuran terlebih dahulu. Biasanya nih ya, ketika kita melakukan pengukuran dengan menggunakan alat seperti penggaris, meteran, jangkar, dan alat ukur lainnya. Jadi, ketika kita ingin mengetahui bagaimana atau berapa panjang sesuatu, maka kita akan menggunakan meteran, menggunakan penggaris, dan menggunakan alat ukur panjang. Ya, namanya alat ukur panjang. Nah, kemudian kalau kita ingin mengetahui berat sesuatu, maka kita akan menggunakan timbangan. Kalau kita ingin mengetahui waktu, kita akan memakai jam atau stopwatch. Dan jika kita ingin mengetahui kedalaman, ketinggian, kemudian keluasan, panas, suhu badan, itu ada alat ukur-ukurnya masing-masing ya, alat ukurnya. Sehingga dari situ sudah jelas bahwa ketika kita melakukan sebuah proses pengukuran, maka ada kriteria-kriteria tertentu yang tercapai yang dinyatakan sebagai dalam satuan tertentu. Kalau tinggi badan atau panjang badan itu biasanya menggunakan meter, sentimeter, dan milimeter. Nah, itu adalah kriteria-kriteria tertentu yang tentu harus kita capai dalam proses pengukuran tersebut. Ukuran-ukuran tertentu inilah yang biasanya dalam proses pembelajaran harus kita ketahui ya, di mana level seseorang siswa ada kriteria-kriterianya hanya sebatas mana, sampai mana siswa tersebut mencapai pembelajarannya. Itulah yang namanya pengukuran. Nah, dari ilustrasi itu kita coba sudah menemukan definisi awal ya. Artinya masih gambaran awal dan nanti kita coba perjelas lagi. Yang selanjutnya kita ilustrasikan lagi hal yang lain tentang penilaian. Bahwa ada sebuah gambar tentang naik turun kurva yang naik dan turun, kemudian ada semacam laporan dari proses perjalanan. Ada juga istilah yang seperti ini nih, misalnya yang sering kita dengar ya, excellent, very good, good, enough, very bad. Ya. Dari ilustrasi ini, penilaian ini apa yang dapat kita semua bayangkan? Kalau pengukuran tadi adalah adanya ukuran-ukuran tertentu, tetapi penilaian ini adalah adanya kriteria-kriteria tertentu. Mungkin kalau kita melakukan penilaian terhadap seseorang, ada baik buruknya gitu ya, ada excellent, atau ada hebat, atau kurang hebat, atau ada yang cepat, ada yang lambat, dan ada juga tinggi atau rendah, ada yang macam-macam, ada yang naik, ada yang turun. Nah, itu adalah bentuk penilaian kita terhadap seseorang. Nah, bagaimana kalau mengevaluasi? Sebagai ilustrasinya nih, ketika kita memberi suatu capaian akhir kepada siswa, misalnya berupa raport, kita akan memberikan penilaian dan pengukuran apakah siswa tersebut pantas untuk naik ke kelas selanjutnya. Jika mengevaluasi adalah mengadakan evaluasi, berarti meliputi kedua langkah tersebut, yakni mengukur dan menilai. Ketika kita melakukan pengukuran dan juga penilaian, maka itulah kita sedang melakukan evaluasi. Baiklah, kita akan definisikan bahwa pengukuran adalah proses atau kegiatan sistematis yang dilakukan untuk menentukan kuantitas sesuatu proses yang dilakukan secara sistematis.
Contohnya nih ya, berdasarkan pengukuran diperoleh informasi bahwa anak-anak SMU dapat menyerap 60% bahan pelajaran yang terkandung dalam kurikulum. Lalu, apa artinya itu? Dapatkah kita katakan bahwa proses pembelajaran yang dibangun oleh guru di SMU itu berhasil? Dapatkah kita katakan bahwa anak-anak SMU tersebut cukup bagus menguasai bahan pelajaran? Tentu saja, untuk sampai pada kesimpulan di atas diperlukan suatu proses pengambilan kesimpulan atau proses pemberian makna. Itulah yang disebut dengan evaluasi. Penilaian adalah kegiatan yang sistematis dan berkesinambungan untuk mengumpulkan informasi-informasi tentang proses dan hasil belajar dalam rangka membuat keputusan berdasarkan kriteria. Nah, teman-teman, ada garis bawah ya untuk membuat keputusan berdasarkan kriteria dan pertimbangan tertentu seperti lulus atau tidak lulus, tuntas atau tidak tuntas, baik atau buruk. Nah, jadi berdasarkan nilai yang ada, misalnya ada seorang siswa nih mendapatkan nilai 70. Dia lulus atau tidak lulus? 70 itu kan kuantitatifnya. Nah, kualitasnya bagaimana dia lulus karena lancar, baik, sopan, dan lain-lain. Bagaimana kalau mengevaluasi bahwa mengevaluasi tersebut adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil keputusan. Jadi informasi yang ada sebagai dasar untuk melakukan perbaikan. Jadi adanya proses penilaian dan pengukuran tadi dijadikan satu, kemudian dievaluasi satu persatu proses yang mana yang tidak berjalan antara satu dengan yang lainnya. Mana yang tingkat bekerjanya efektif dan kurang efektif, kemudian yang harus diperbaiki, dan ini adalah yang dinamakan dengan proses evaluasi. Oke teman-teman sekalian, tetap ikuti video ini ya. Nah, bagaimana dengan tes dan non-tes? Apa itu? Kalau pengukuran, penilaian, dan evaluasi gambarannya seperti di atas ya, tetapi di dalamnya ada tes dan non-tes. Kalau kita bayangkan, apa ya itu kira-kira tes dan non-tes? Nah, ada yang bisa jawab? Oke, coba dibayangkan bahwa kalau ilustrasinya seperti ini, maka tes dan non-tes merupakan alat. Tes merupakan yang berisi serangkaian tugas yang harus dikerjakan atau soal-soal yang harus dijawab oleh peserta didik atau siswa untuk mengukur sesuatu aspek perilaku tertentu. Jadi, untuk melakukan sebuah pengukuran, peserta didik harus dites terlebih dahulu ya. Kalau kita mengukur panjang suatu benda, tesnya kan memakai meteran, dan itu harus dicocokkan terlebih dahulu. Kalau dalam proses belajar mengajar, ada alatnya. Nah, ada soal-soalnya dan instrumennya. Itulah yang kita gunakan, semuanya itulah yang dinamakan tes dan non-tes. Oke, bagaimana kedudukan evaluasi dalam pembelajaran? Bahwa evaluasi itu setidaknya dapat kita gambarkan seperti ini. Dalam pembelajaran, itu kan ada interaksi antara guru dan murid. Antara guru dan murid tersebut dalam memanfaatkan segala potensi dan sumber yang ada untuk mencapai tujuan belajar. Tujuan belajarnya ini apa? Apakah murid tersebut paham? Tujuan belajarnya ini tentang apa dan mengapa mengaplikasikannya sesuatu agar menjadi terampil. Nah, tujuan belajarnya untuk menuju potensi dan sumber daya yang harus kita manfaatkan, mulai dari sumber daya manusia, sumber daya alam, ataupun sumber daya prasarana. Semua harus kita sinkronkan media pembelajarannya, ada metode, ada materi, dan ada juga tujuan dan evaluasi. Ternyata, evaluasi itu merupakan rangkaian yang melatar belakangi atau yang mengiringi seluruh proses itu. Jadi, ada tujuan tertentunya. Nanti, evaluasinya ini ketika materi disampaikan, maka materi tersebut terlebih dahulu harus dievaluasi dulu, baru disampaikan kepada siswa atau murid. Metodenya begini, ketika dievaluasi, kemudian media pembelajaran ini seolah-olah seperti lingkaran yang terus berputar.
di mana proses pembelajaran itu berlangsung, maka proses evaluasi juga terus berlangsung. Karena proses evaluasi ini dalam rangka mencapai atau mengukur atau juga melakukan sebuah penilaian bahwa tujuan pembelajaran ini sudah tercapai atau belum. Bagaimana dengan fungsinya? Sekarang terkait dengan fungsi, ada fungsi psikologis, di mana evaluasi itu akan mempengaruhi psikologi seorang siswa ataupun guru. Contohnya nih ya, ketika siswa sedang ulangan, psikologikal pribadi siswa tersebut akan terpengaruh juga bahwa besok ada ulangan, berarti saya harus belajar. Saya harus mengatur waktu saya untuk belajar dan harus mempersiapkan ulangan saya besok. Nah, kemudian guru sebagai pendidik, sebagai fungsi sosiologis, di mana ketika ada evaluasi, kemudian langsung memberitahukan kepada siswa tersebut dan saling memperkuat, saling mengkonfirmasi apa yang akan diujikan, materi apa saja yang keluar saat ujian tersebut. Fungsi sosiologis, ada fungsi didaktis, metode di mana evaluasi ini betul-betul membelajarkan siswa yang bersifat konfirmatif dalam rangka untuk mencapai tujuan pembelajaran tadi. Kemudian ada kedudukan siswa di mana fungsi ini dalam rangka mendudukkan posisi siswa itu. Sebenarnya dia sudah sampai mana pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya itu ada fungsi kesiapannya, ya. Fungsi kesiapan di mana kesiapan siswa ini mempengaruhi hasil evaluasi tadi untuk menentukan kesiapan siswa. Misalnya, anak ini berarti betul-betul siap nih dalam menghadapi evaluasi. Kemudian, bimbingan dan seleksi itu biasanya akan memberi fungsi memunculkan bimbingan yang lebih intens dari guru kepada siswa atau murid tersebut. Kemudian ada juga nih fungsi objektif. Fungsi objektif ini tidak boleh berat sebelah terhadap siswa tertentu. Hasilnya itu harus objektif dan gak boleh subjektif. Kemudian ada juga fungsi adil antara siswa satu dengan yang lainnya. Jadi guru tersebut harus bersifat adil nih terhadap siswanya. Tidak boleh saling pilih kasih atau sayang hanya kepada satu murid saja dan satu murid ini diabaikan, itu tidak boleh. Fungsi terbuka di mana evaluasi ini harus diketahui oleh siswa dan juga diketahui oleh guru. Mulai dari perencanaan evaluasinya, bagaimana proses evaluasinya, dan bagaimana pelaporan evaluasinya. Ini tuh harus diketahui oleh guru dan siswa tersebut. Ada fungsi menyeluruh dan berkesinambungan, artinya seluruh proses pembelajaran bisa jadi mulai dari awal itu dilakukan dengan cara tatap muka sampai akhir. Contohnya nih ya, seperti mengadakan ulangan harian, itu kan biasanya kita ada melakukan ulangan tengah semester, ada ulangan harian, ada ujian akhir semester. Dan bagi siswa yang tidak tuntas atau mendapatkan nilai di bawah KKM atau nilai ketuntasan, itu akan melakukan remedial atau memperbaiki nilai agar nilai mereka tidak jauh dari batas KKM. Kemudian ada prinsip beracuan pada kriteria-kriteria tertentu. Jadi yang dinilai ini adalah kriteria ketuntasan minimalnya. Misalnya, nilai berapa yang harus siswa dapat hingga dinyatakan lulus, kemudian sikap apa yang harus ditempuh ketika siswa tersebut dinyatakan lulus. Dari prinsip-prinsip ini, sebisa mungkin kita lakukan dalam sebuah penilaian ataupun evaluasi pembelajaran. Sehingga prinsip-prinsip dalam kita melakukan proses evaluasi belajar akan valid datanya, kemudian objektif dan sesuai harapan kita maupun siswa kita nantinya. Tujuan dari sebuah pembelajaran itu bahwa kita akan mengetahui atau menjawab ketercapaian tujuan dari sebuah pembelajaran. Sampai mana nih kita melakukan sebuah proses pembelajaran itu. Saya rasa itu saja dari saya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Semoga menginspirasi kita semua sebagai calon pendidik di masa yang akan datang. Pada dasarnya, melakukan sebuah evaluasi pembelajaran, melakukan sebuah penilaian pembelajaran, dan melakukan sebuah pengukuran adalah proses dalam rangka perbaikan ke depan dan dalam rangka menjawab ketercapaian tujuan pembelajaran. Terima kasih ya yang sudah mendengarkan podcast ini dimanapun kalian berada.
Tetap semangat, raih cita-citamu sebagai seorang guru profesional. Jaga kesehatan ya teman-teman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.